Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel Sora untuk pembacaan kartu tarot yang kedua. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe kalau kamu suka, dan jangan lupa main-main ke channel pertama Sora di Sora yang Tarot. Di sana juga akan ada pembacaan setiap harinya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Ternyata orang ini masih terkoneksi sama kamu. Inilah isi hatinya sebenarnya, ya. Ternyata ada seseorang yang mungkin kalian sudah tidak bersama atau tidak berkomunikasi dan sebagainya, tapi ternyata orang ini tuh masih terkoneksi sama kamu, dan inilah isi hatinya dia. Ya, kita mau tahu. Kita doakan hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, kita akan lihat di sini ada banyak macam-macam ya, tapi Sora lihat di sini ada sisi lebih kepada pengertiannya, bukan zodiaknya. Paham ya? Sora mengambil sifatnya, bukan representasi pasti dari zodiaknya. Yang pertama adalah kamu berdealing dengan seseorang yang dia itu self-center, ya. Dia suka sekali menjadikan diri dia tuh harus yang terutama. Jadi egonya juga ya bisa dikatakan ego yang cukup tinggi lah ya. Egonya cukup tinggi, ya. Orangnya ada sisi kesombongan, ya. Entah dia merasa diri dia penting, entah dia gengsi, ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya bisa sangat to the point, dan ada sisi yang bisa ibaratnya ketika dia ngomong, mungkin kadang-kadang kurang menempati, kurang memperhatikan situasi, kondisi, atau kepada siapa dia berbicara, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya bisa suka mendominasi gitu ya. Oke, berikutnya kita mau lihat apa ciri-cirinya dia. Oke, di balik itu semua, orangnya ini sebenarnya adalah seseorang yang pemberani, ya. Orangnya juga energetik sekali, punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, ya. Dan dia berusaha untuk, karena dia punya sisi keegoan, dia berusaha untuk bergantung segala sesuatunya sama diri dia sendiri, ya. Dan dia adalah seseorang yang bold, ya, ketika berbicara, dalam berperilaku, ya. Dan dia banyak sekali dipenuhi oleh emosi hasrat, entah itu semangat, entah itu hawa nafsu, ya. By the way, Sora lagi kondisinya agak batuk pilek, jadi kalau Sora pause itu karena Sora lagi buang ingus Sora, ya. Jadi mohon di ngertiin ya teman-teman, tolong jangan dihujat. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat di sini. Kita lihat lagi ciri-ciri berikutnya. Selain daripada itu, kalau Sora lihat di sini, ada sisi dia yang terkadang bisa males, bisa mageran, bisa kurang inisiatif, dan di sini ada sisi serakah, ya. Entah itu sisi serakah terhadap makanan atau serakah terhadap ingin memiliki segala sesuatunya, gitu ya. Kalau Sora lihat, dan kadang-kadang itu bisa mengalami kurang fokus. Anyway, ini sisinya ada dua sisi ya, ada shadow, ada light. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Namanya manusia, ada kelebihan dan kekurangan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, sisinya salah satunya adalah dia punya sisi kecemburuan, ya. Dan ada sisi betrayal, ya, pengkhianatan. Dia bisa saja seseorang yang mengkhianati kamu, membohongi kamu. Nah, itu bisa jadi salah satu isu kenapa adanya perpisahan di antara kalian, ya. Oke, atau terputus gitu loh, komunikasi atau terputus hubungan. Ini bisa karena adanya kecemburuan, bisa juga adanya pengkhianatan, ya, dalam segi apapun, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan mungkin saja atas sikap dia yang kurang berinisiatif, yang kamu harus selalu berusaha, itu juga ada. Selain daripada itu, orangnya itu selalu mengandalkan keberuntungan. Jadi kadang-kadang beberapa dari mereka mungkin beruntung. Nah, tapi sering sekali mengandalkan keberuntungan sehingga menghargai usaha itu ada beberapa. Sebenarnya orangnya cukup humoris, suka bercanda, ya. Orangnya itu punya banyak harapan dan impian sama masa depan, dan berusaha optimis untuk terus melihat masa depan gitu loh ya. Dan orangnya itu kadang-kadang keponya bisa ada yang bagus di sini, pingin terus bertumbuh dan berkembang gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Beberapa dari mereka juga punya sisi di mana ada yang cerdas atau pintar, ada yang kreatif. Jadi memang banyak yang bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan industri kreatif, atau ya dia itu menjual isi otaknya atau kemampuan kepintaran dia untuk bekerja, ya. Orangnya dalam berpakaian atau berpikir itu bisa eccentric dan open minded, dan orangnya free spirit ya sebenarnya. Mungkin tidak begitu suka juga begitu banyak aturan,
dan sebagainya. Oke. Ternyata orang ini masih terkoneksi sama kamu ya. Siapakah orang ini yang ternyata masih terkoneksi nih sama kamu ya? Ini isi hati dia sebenarnya, apa yang dia rasakan sebenarnya. Atau sebelum itu, Sora ingin mencoba melihat dulu, seperti sebelum dia merasakan apa, Sora ingin lihat ada isu apa yang mungkin sebenarnya terjadi di antara kalian. Oke, ada isu apa yang terjadi, yang menjadi isu di antara kalian? Ya, secara garis besar aja. Ekspektasi, ya. Jadi bisa saja di sini soal masalah harapan, ya. Jadi bisa saja ada harapan-harapan, ekspektasi-ekspektasi, janji-janji yang bisa saja mungkin tidak terwujud ya. Jadi di sini ada harapan, keyakinan, berharap bisa terwujud segala sesuatu gitu ya. Berusaha bersabar, tapi seperti harapan itu makin lama makin meredup dan nantinya padam ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada harapan atau ekspektasi kamu atau janji-janji yang dia berikan atau janji yang kamu minta sama dia itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Itu yang bisa jadi salah satu isu. Mungkin dia janji mau seriusin, mungkin dia janji mau ninggalin pasangan sahnya, mungkin dia janji mau tobat selingkuh dan sebagainya ya. Yang berikutnya adalah tidak adanya kedamaian. Jadi di sini ada emosi-emosi yang kurang positif di antara hubungan ini, gitu ya. Jadi mungkin hubungan ini penuh dengan keributan, ketidakterangan, penuh dengan kecurigaan, jadinya khawatir, gitu loh, menunggu-nunggu, resah, gitu. Hubungan yang justru malah tidak membuat nyaman ya, karena tidak adanya balancing dan tidak adanya harmoni, gitu loh. Ya, jadi seperti hubungan yang oleng, gak seimbang gitu loh. Kamu mungkin lebih banyak memperhatikan dia, dianya jarang memperhatikan kamu, dan jadinya resah terus karena toh dia sudah janji-janji tapi janjinya nggak pernah dipenuhin, entar besok nanti, atau justru banyak hal-hal yang membuat kamu jadi nggak tenang gitu loh. Oke, dan di sini adalah tentang masalah fokus ya. Jadi di sini banyak juga yang kalian bermasalah tentang masalah fokus. Ya, jadi kamu berharap dia itu hanya berfokus sama kamu, mau mengorbankan diri untuk kamu, hanya untuk menspesialkan kamu. Tapi di sini mungkin ya tadi Sora sudah bilang, adanya pengkhianatan. Jadi bukan kamu satu-satunya gitu loh. Sebenarnya kamu berharap kamu jadi satu-satunya, tapi di sini yang terjadi adalah pengorbanan kamu terasa sia-sia karena ternyata mungkin dia menghadirkan orang yang lain. Dan di sini adalah banyak sekali yang kamu merasa sudah cukup lama berjuang, sudah cukup banyak bertahan gitu loh ya. Tapi ya tadi Sora udah bilang, sudah mencoba berusaha dan bertahan, tapi ujung-ujungnya adalah apa yang kamu harapkan tidak kunjung datang. Kamu merasa kayak berjuang untuk sesuatu yang mungkin saja nggak cukup baik. Apakah ini tentang sesuatu yang sia-sia? Ya. Dan kamu berharap hati dia bisa berubah. Kamu berharap dia bisa berubah jadi sesuatu yang lebih positif gitu loh. Ya. Bisa apa ya? Bisa hati dia itu bisa berubah memperlakukan kamu dengan lebih baik atau mengatakan hal-hal yang lebih baik sama kamu. Tapi mungkin hal ini tidak terjadi gitu loh. Isu-isu ini menjadi sesuatu hal yang mewarnai hubungan kalian ya. Jadi mungkin saja kayak dia tidak cukup memperhatikan kamu, tidak cukup menghargai usaha kamu gitu loh. Ya, atas apa yang sudah kamu lakukan untuk dia gitu. Jadi kurang apa ya, kurang penghargaan, kurang menghargai, kurang mencintai, itu yang Sora lihat. Kita akan coba lihat lebih jauh lagi ya, apa saja ya yang terjadi sama keadaan dia pada saat ini. Mungkin ya, kita lihat dulu sebentar. Sora lagi keluarkan kartunya. Oke, apa yang terjadi pada dia pada saat ini? Bagaimana kondisi dan situasi dia pada saat ini? Situasi jalan buntu. Ya, artinya dia seperti belum siap sebenarnya kehilangan atau belum siap untuk disudahi. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa banyak hal-hal yang tidak berjalan cukup kondusif sama dia gitu loh. Jadi bisa saja dia mengalami tidak bisa move on dari kamu, atau hidupnya dia itu justru harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Mungkin ada yang harus di stop dari kerjaannya, atau banyak hal-hal yang kurang positif terjadi sama hidupnya, itu juga ada ya. Tapi di sini seperti ada kemurungan
kesedihan yang ketidaksiapan untuk melepaskan gitu kan, karena Sora udah bilang ya, dia ada kecemburuan. Jadi kalau kamu melepaskan dia, pagi kamu ada yang lain, terus makanya membuat dia cemburu. Dan ternyata masih tersimpan di balik itu semua, masih tersimpan harapan, walaupun terasa sangat kecil dan sangat jauh seperti sebuah bintang, tapi sebenarnya masih tersimpan harapan dia untuk kayak mungkin masih bisa ya nanti kalau dia datang ke kamu, mungkin kamu masih bisa nerima dia, mungkin kalian nanti bisa komunikasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau melihat ya, dia yang ternyata masih terkoneksi sama kamu. Kita mau coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan ketika kamu masih terkoneksi sama dia. Oke, apa yang sesungguhnya dia rasakan. Oke, bentar. Oke, kita mau lihat apa yang sebenarnya dia rasakan secara terkoneksi. Oke, yang pertama, dia masih belum bisa memahami tentang apa yang terjadi, tapi di satu sisi dia merasa ada perasaan bersalah karena sudah memperlakukan kamu dengan tidak cukup baik. Ya, dan dia masih merasa bersalah, kayak dia menyadari kayak aku tuh sebenarnya mungkin tidak pantas untuk kamu ya, kamu terlalu baik untuk aku dan aku bukan orang yang layak dan bukan orang yang cukup menarik gitu ya. Jadi di sini ada koneksi perasaan, dia merasa bahwa dia tahu kamu masih sayang dia, padahal dia merasa aku mungkin bukan orang yang layak untuk menerima kasih sayang kamu gitu. Yang dia rasakan adalah masih dia mencoba untuk lari dari koneksi ini. Makanya tadi kan Sora bilang, rasanya seperti the dead, seperti rasanya mau keluar dari perasaan itu, terkukung di sana. Dia mencoba untuk lari dari koneksi ini, tapi sebenarnya jiwa dia itu selalu menginginkan kehadiran kamu lagi dan lagi. Jadi logika dia pinginnya lari, tapi ternyata jiwa dia itu masih menginginkan kehadiran kamu. Koneksinya masih ada. Crave itu craving, kecanduan, berharap untuk apa namanya, keinginan, ngidam. Kalau untuk makanan ngidam, tapi kalau untuk hati lebih kepada kebutuhan. Sangat sulit untuk aku untuk memproses emosi aku, karena itulah aku menarik diri sekarang. Jadi orang ini memang tidak berkomunikasi sama kamu, nggak ngomong, diem aja gitu, karena dia juga belum bisa mengerti dan memahami apa yang sebenarnya dia rasakan sepenuhnya. Jadi dia memilih untuk menghindar sebenarnya ya, menjauh. Jadi ada yang mungkin memilih untuk diem aja, memilih untuk bersembunyi. Mungkin kamu juga lihat sosmednya juga mungkin gak aktif, atau kamu gak dengar banyak kabar dari dia gitu. Dan dia merasa bahwa kamu mungkin gak paham kalau sebenarnya aku mengalami perasaan ini. Jadi banyak di sini yang dia merasa bahwa kamu mungkin gak ngerasain apa yang aku rasakan. Jadi di sini ada perasaan merasa kehilangan, perasaan berat, dan perasaan kesedihan. Ya, jadi sebenarnya di sini ada perasaan yang dia tidak yakin kamu merasakan hal yang sama. Oke. Dan dia merasa bahwa dia itu belum siap untuk mengakui sebenarnya perasaan dia yang terkoneksi sama kamu. Makanya dia memilih untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan gengsinya dengan cara terus berpura-pura gitu. Sebenarnya ya, dia itu kenapa-kenapa, cuma dia berpura-pura nggak kenapa-napa gitu loh, demi menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya, gengsinya dan sebagainya. Aku merasa tidak balance dan tidak mudah, dan dia bingung bagaimana harus dia memperbaiki hatinya dia, perasaannya dia, hubungan kalian. Karena bisa saja hubungan memang sudah benar-benar terlalu rumit untuk bisa diselesaikan atau dibetulin gitu. Mungkin sudah terlalu lama, mungkin sudah berulang kali dicoba untuk dibetulin gitu loh. Jadi seperti dia pun bingung harus bagaimana, harus mulai dari mana, banyak kebimbangan, banyak ketakutan, banyak nggak tahu harus gimana gitu loh. Pusing deh energinya. Sora baca ini lagi nggak enak badan, tambah rumet gitu ya. Aku itu seperti menjauhi kamu, seperti yang ada sekarang gitu loh ya, seperti nggak bisa setia dan sebagainya. Dia menyadari bahwa dia belum siap sama yang namanya tanggung jawab, belum dia siap yang namanya komitmen. Ya, jadi dia menjauhi kamu dan tidak memenuhi janji dia karena sebenarnya dia belum siap sama komitmen dan tanggung jawab. Tapi terlalu gengsi mungkin untuk ngaku ya. Dan kalau dia ngaku jelas, kamu kan pasti akan menjauhi dia.
Nah, di satu sisi ada ego dia yang lain yang merasa kayak mungkin aku nggak usah merasa bersalah banget ya, gitu loh. Suka-suka aku lah. Jadi di sini ada pertentangan batin juga, gitu loh. Dimana di satu sisi ada ego dia yang besar, tapi di satu sisi banyak perasaan merasa bersalah. Ya. Many regrets keep me from moving forward. Dan di sini banyak sekali penyesalan-penyesalan membuat dia itu tidak bisa melanjutkan hidupnya. Jadi bahasa di sini yang masih terpenjara oleh perasaan merasa bersalah sama kamu, masih terpenjara oleh kepikiran kamu terus. Ternyata masih ada koneksi yang sangat kuat. Dan sekarang ya, kalau yang Sora lihat, dia juga takut kamu kalaupun dia balik, kamu akan cuekin dia. Dan itu akan membuat banyak inner child dia yang Sora di sini mungkin banyak yang pernah mengalami ditinggalkan, dicuekin gitu ya. Jadi sekarang seperti mengulang trauma itu lagi gitu. Dia ada ketakutan. Oke? Dan dia tahu tidak ada seseorang pun yang bisa merasakan apa yang dia rasakan sekarang seperti kamu lakukan. Ya, hanya aku lebih banyak memilih untuk masuk ke liang kubur daripada aku ngomong sama kamu. Jadi kayak gengsinya tuh gede banget sampai menutupi perasaan dia ke kamu. Aku kelihatan mungkin dia dari luar itu tersenyum, ya, tapi sebenarnya di dalam aku sangat-sangat dying, ya. Pelan-pelan tapi pasti hancur dari dalam. Oke, kedepannya apa yang mungkin akan terjadi di antara kalian? Yang pertama, kalau yang Sora lihat di sini ya, ada memang koneksi sama dari kalian yang memang ada koneksi dari past life ya, gitu loh. Makanya memang kamu ada karma dengan orang ini, makanya bisa ketemu lagi di sekarang. Ya, kalau yang Sora lihat, bukan sesuatu yang baru lah ya. Hanya kalian nanti akan belajar, dia pun belajar, kamu juga belajar untuk stop ego dan berusaha mengontrol satu dengan yang lainnya. Dia mau kamu seperti maunya dia, gitu loh ya. Kamu mau dia seperti maunya kamu. Kalau Sora lihat di sini, dia masih ada keinginan ya untuk mencari tahu lagi soal kamu. Ya, masih ada kekepoan dia. Jadi artinya di sini kalau Sora lihat kayak masih mencoba, oke, untuk nyari tahu kamu lagi, mencoba mendekati kamu lagi. Tapi dia tidak ingin memaksakan, paham nggak? Jadi kayak bukan yang dipaksain, dia lebih kepada ngikutin alur dan ikhlasin aja. Kalau memang ada jalan untuk bisa sama-sama lagi, dia merasa bahwa pasti kebuka jalannya ya. Oke, kalau Sora lihat di sini dia akan ada usaha, oke. Make effort ya, gitu loh. Yang penting energi dari kamu tuh tetap positif gitu. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh nanti akan bisa lebih fokus ke kamu ke depannya. Kalau pelan-pelan relationship sudah membaik gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini masih ada PR-nya dia ya, untuk dia selesaikan sendiri. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini masih ada kekosongan di dalam jiwanya yang memang nanti akan jiwanya sendiri menuntun kok. Karena sebenarnya gini, jiwa dia tuh kosong, gak ada isinya. Karena memang dia butuh seseorang untuk mengisi gitu loh. Ya. Sampai nanti dia bisa melihat jelas. Kalau Sora lihat di sini, makin lama perasaan dia sama kamu akan makin intens dan nanti dari situ akan lebih terarahkan gitu loh. Karena kalian ada koneksi twin flame nih gitu loh. Nanti dengan waktu dia akan menyadari kok kalau kalian tuh twin flame, kalian ada hubungan karma juga, jadi tidak akan bisa terlepas begitu saja gitu loh. Paham nggak? Apa yang kamu rasakan tuh bisa ada refleksi perasaan dia juga. Orang ini lagi berfokus dulu ya, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan ya. Salah satunya adalah masalah kerjaan dan masalah keluarga. Itu yang jadi prioritas dia sekarang. Sambil dia berusaha menyadari fondasi-fondasi dalam hubungan adalah salah satunya adalah punya fondasi yang solid, punya visi misi yang sama. Itu yang dia coba gali dan lihat dulu. Dan orang ini memang kalau Sora lihat selama dia belum mendapat wangsit ya, bahasa kerennya belum mendapat pencerahan, itu pergerakan akan sangat lambat. Tapi ketika dia sudah ada pengertian gitu ya, sudah ada semakin memahami gitu ya, akan semakin nanti terbuka sih. Dia belum bisa lepasin kamu sebenarnya.
keterikatan yang sangat kuat. Dia akan menyadari hari demi hari bahwa dia butuh kamu. Dan dia akan melihat bahwa hari demi hari akan terasa tuh, satu demi satu, ke-reveal ya, hal-hal apa aja yang dia butuh kamu. Misalnya butuh bantuan kamu, butuh support kamu, butuh finansial kamu, dan sebagainya. Itu akan pelan-pelan kebangun gitu, untuk membuat dia sadar. Jadi sebenarnya orang ini pun awalnya tidak menyadari kalau dia punya koneksi sama kamu. Paham ya? Jadi dia akan menyadari dengan, perjalanan waktu lah bahasa kerennya. Oke? Di sini ada zodiak, ada tanggal, ada waktu dan sebagainya yang mungkin akan memberi sedikit gambaran kapan mungkin dia akan ada kabar ke kamu atau ada sesuatu ya. Oke. Gemini, 3 minggu atau 3 bulan lagi Gemini. Virgo, 6 minggu atau 6 bulan lagi atau tanggal 6. Hari Senin atau tanggal 2 ini bisa saja juga tanggal dia menghubungi kamu, tanggal kalian jadian itu juga bisa ya. Oke. Hari Sabtu, Scorpio, atau 8 minggu atau 8 bulan lagi. Dan ada 10 hari atau 10 minggu lagi. Ini 3 zodiak yang paling terkuat ya. Sora akan tambahkan lagi dengan 3 zodiak lain untuk memperkuat pembacaan ini. Apa sih yang keluar? Oke. Scorpio lagi, Pisces, dan ada Cancer. Itu sebagai tambahannya ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Kita akan coba lihat untuk alfabet. M, E, J, Z, S, V, B, S, V, X, M, T, F, G, N, dan ada K. Dikit lagi dan ada G serta U. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya. Oke, Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Pikirkanlah yang terbaik ya. Yang pasti nanti akan makin jelas gitu ya, untuk terlihat dan kamu bisa kembali berpikir apakah memang kamu menginginkan orang ini kembali gitu ya. Nasihat untuk kamu apa? Ya, nasihatnya adalah dalam setiap hubungan akan ada pahitnya ya. Jadi kamu akan mengalami dulu kepahitan dalam hubungan ini ya. Hubungan ini bukan hubungan yang mudah, akan banyak memakan emosi kamu ya. Karena memang harus bayar kamah. Hubungan past life-nya sangat kencang sekali ya. Jalani dengan ikhlas dan lepaskan ya, gitu loh. Karena di sini memang ada pola yang harus dijalani tapi lalu dilepaskan. Oke? Minta bimbingan yang di atas. Kalaupun kamu nggak sama orang ini, kalau kamu tidak melepaskan pola-pola berulang, kamu akan mengulang dengan orang yang lain lagi nantinya. Oke, itu aja tambahan dari Sora. Terima kasih, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Ya, untuk teman-teman yang pengen personal reading dan sebagainya, silakan link untuk konsultasi ada di bawah. Ya, bye-bye.